Langit sore di Jakarta mulai berwarna jingga ketika Kapten Aruna Pratama melangkah santai di sebuah pusat perbelanjaan di jantung kota. Setelah berbulan-bulan menjalani misi militer yang melelahkan, akhirnya ia mendapatkan cuti singkat untuk menikmati sedikit kedamaian. Mengenakan pakaian kasual dengan jaket hitam dan celana jeans, tidak ada yang bisa menebak bahwa wanita berpostur atletis itu adalah seorang prajurit elit Kopassus. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Samar-samar, ia mendengar suara bentakan kasar di ujung jalan, disusul jeritan protes dari warga yang terdengar putus asa. Aruna memutar kepalanya, matanya yang tajam menangkap sekelompok polisi berseragam sedang menggelar razia di tepi jalan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada tanda prosedur resmi, tidak ada papan pemberitahuan, tidak ada petugas dari instansi lain yang biasanya mendampingi razia sah. Ia melihat seorang pria parubaya bersimbah keringat, dipaksa menyerahkan dompetnya sambil dikelilingi oleh beberapa polisi berwajah garang. Seorang ibu yang membawa anak kecil juga tampak gemetar ketika seorang petugas menggeledah tasnya dengan kasar. Insting militernya langsung menyala. Ia pernah melihat operasi seperti ini sebelumnya, modus lama yang dilakukan oleh oknum polisi korup untuk memeras warga. Dadanya mulai bergemuruh, naluri keadilannya bergejolak. Namun, ia bukan tipe yang bertindak gegabah. Dengan tenang, ia berjalan lebih dekat, berpura-pura menjadi orang biasa yang penasaran. Ia memperhatikan detail, tatapan licik para polisi, cara mereka memilih korban, bahkan bagaimana mereka berbicara dengan nada mengancam untuk menekan psikologis targetnya. Tiba-tiba, seorang pria muda yang mengenakan helm ojek online mencoba melawan. "Pak, saya sudah kasih surat-surat lengkap. Kenapa masih disita? Ini motor saya satu-satunya buat kerja." Suaranya bergetar antara marah dan takut. Seorang polisi bertubuh besar tertawa sinis, lalu dengan kasar menarik kerah jaket pria itu. "Jangan banyak omong, kalau gak mau kena pasal tambahan, bayar aja yang gue bilang." Bentaknya, pria itu meronta, tetapi dengan satu dorongan keras, tubuhnya terlempar ke aspal, kepalanya hampir membentur trotoar. Aruna mengepalkan tangannya, darahnya mendidih melihat tindakan semena-mena itu. Ia melangkah lebih dekat, tapi tetap menjaga sikap tenang. "Maaf, Pak," katanya dengan suara dingin tapi tegas. "Razia ini dari unit mana? Saya kok gak lihat ada tanda operasi resmi." Semua kepala menoleh ke arahnya. Salah satu polisi, yang terlihat lebih senior, menatapnya dengan tajam. "Ini urusan polisi, gak ada urusan sama kamu," katanya kasar. Tapi Aruna tidak mundur. "Saya cuma ingin tahu, Pak," katanya sambil melipat tangan di dada. "Setahu saya, razia resmi selalu ada surat tugas, saksi dari dinas terkait, dan prosedur yang jelas. Tapi yang saya lihat di sini lebih mirip pemerasan." Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Beberapa warga mulai melihat ke arah Aruna dengan harapan, seolah-olah ia adalah satu-satunya harapan mereka melawan ketidakadilan ini. Polisi yang tadi mendorong pria ojek online mulai melangkah ke arahnya, matanya penuh amarah. "Kamu siapa sok tahu? Mau ikut campur?" Polisi itu mengangkat tangannya, seolah hendak mendorong Aruna seperti yang ia lakukan pada pria tadi. Tapi sebelum tangannya menyentuhnya, dengan kecepatan yang sulit dipercaya, Aruna menangkap pergelangan tangan polisi itu. Dalam satu gerakan halus, ia memelintirnya ke belakang, membuat polisi itu mengerang kesakitan. Seketika, suasana yang tadi didominasi oleh ketakutan berubah. Para warga yang tadi diam mulai berbisik dengan semangat, sementara para polisi yang lain menegang, menyadari bahwa mereka mungkin baru saja menyentuh orang yang salah. Di tengah keheningan yang mencekam, Aruna menatap lurus ke mata pemimpin razia. "Saya kasih kalian satu kesempatan," katanya dengan suara dingin. "Berhenti sekarang, sebelum keadaan makin buruk." Tapi ia tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan disinilah, tanpa ia sadari, hari liburnya yang seharusnya damai baru saja berubah menjadi pertempuran melawan ketidakadilan. Kerumunan warga mulai membesar. Beberapa orang berani mengangkat ponsel mereka untuk merekam kejadian, sementara yang lain masih ragu, takut menjadi target berikutnya. Oknum polisi yang tangannya masih dipelintir oleh Aruna mengerang kesakitan, urat-urat di lehernya menegang. "Lepasin gue, anjing!" teriaknya, wajahnya merah padam karena malu di depan banyak orang. Aruna mendengus pelan, lalu melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Polisi itu terhuyung ke belakang, langsung disambut oleh tatapan tajam pemimpin razia. "Kalian tunggu apa lagi?
Tangkap dia, perintah pemimpin mereka, suaranya bergetar antara amarah dan keterkejutan. Sejumlah polisi segera mengepung Aruna, tangan mereka meraba ke arah pentungan atau borgol di sabuk masing-masing. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara berat menggema dari arah kerumunan. "Tunggu!" Seorang pria tua dengan seragam satpam pusat perbelanjaan melangkah maju. "Saya sudah merekam semuanya. Jika kalian berani macam-macam, video ini langsung saya kirim ke kantor polisi pusat dan media." Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, memperlihatkan layar yang sudah siap mengirim video. Beberapa warga lain juga mengikuti langkahnya, menunjukkan ponsel mereka sebagai tanda dukungan. Para oknum polisi itu saling pandang, ragu. Jika mereka terus memaksa, ini bisa menjadi bumerang. Pemimpin mereka, pria bertubuh besar dengan kumis tebal, mendecak marah, lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya mundur. "Oke, bubar," katanya dingin. "Tapi lo dengar, cewek, gue bakal inget muka lo." Ia meludah ke tanah dengan kasar, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk masuk ke mobil mereka. Perlahan-lahan, mereka pergi meninggalkan lokasi, tapi Aruna tahu ini belum selesai. Begitu mereka menghilang dari pandangan, warga yang tadi diam kini bersorak kecil. Beberapa menghampiri Aruna, mengucapkan terima kasih, tapi ia hanya tersenyum tipis. Matanya masih menatap jalan tempat para polisi tadi pergi. "Mereka terlalu cepat menyerah," gumamnya dalam hati. "Jika mereka memang bagian dari jaringan mafia atau operasi ilegal, seharusnya mereka tidak akan pergi begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Aruna segera bergerak. Dengan langkah tenang, ia mengikuti arah kepergian mereka, menjaga jarak agar tidak mencurigakan. Ia melihat mereka memasuki sebuah gang sempit di belakang pusat perbelanjaan, lalu menghilang di balik sebuah gudang tua yang terlihat terbengkalai. Ia mendekat perlahan, bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu yang tertinggal di sekitar area tersebut. Dari posisinya, ia bisa melihat para polisi tadi bertemu dengan beberapa pria berbadan kekar tanpa seragam. Salah satu dari mereka memberikan sebuah koper hitam kepada pemimpin rahasia. "Barang sudah aman, tapi ada masalah," kata pemimpin rahasia dengan suara rendah. "Ada cewek sialan yang hampir membongkar operasi ini." Aruna menahan napas. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sekarang semuanya jelas, rahasia tadi bukan hanya pemerasan biasa. Ini adalah bagian dari transaksi ilegal yang lebih besar. Perlahan, ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponselnya, bersiap merekam bukti. Tapi tepat saat ia menekan tombol rekam, salah satu pria kekar tiba-tiba menoleh ke arahnya, matanya menyipit curiga. "Hei, siapa di sana?" Suaranya menggelegar. Aruna mengumpat dalam hati. Hari liburnya benar-benar telah berubah menjadi misi berbahaya. Aruna menahan napas, tubuhnya menempel erat di balik tumpukan kotak kayu. Matanya tajam mengamati pria bertubuh kekar yang kini berjalan perlahan ke arahnya, matanya menyipit penuh curiga. Jika ia tetap diam, mungkin pria itu akan menganggapnya hanya suara tikus atau kucing liar. Namun, keberuntungannya sirna saat ujung sepatunya tanpa sengaja menyenggol kaleng kosong di tanah. Klang! Suara dentingan itu terdengar nyaring di tengah keheningan. Di sana, pria itu berteriak, langsung mengarahkan senter ke tempat persembunyian Aruna. Seketika, dua pria lainnya juga bergegas menghampiri. Aruna mengumpat dalam hati, tidak ada pilihan lain, ia harus bertindak. Dalam hitungan detik, ia melompat keluar dari persembunyian dengan gerakan cepat, menyapu kaki pria pertama dengan tendangan rendah yang membuatnya terjatuh. Pria kedua mencoba menyerang dengan pukulan ke arah wajahnya, tapi Aruna dengan cekatan menunduk, menghindar, lalu melancarkan serangan siku tepat ke perut lawannya. Pria itu tersedak dan terhuyung ke belakang, sebelum Aruna menyelesaikannya dengan tendangan keras ke dada. Tubuh besar itu terpental, membentur dinding gudang dengan suara berdentum. Pria ketiga, yang terlihat lebih tinggi dan lebih kuat dari yang lain, langsung mencabut pisau lipat dari kantongnya, wajahnya penuh amarah. "Kau cari mati, wanita," desisnya, mengayunkan pisaunya dengan cepat. Aruna hanya tersenyum tipis. Ia telah bertarung melawan lawan yang jauh lebih berbahaya di medan perang, dan pria ini bukan apa-apa dibandingkan itu. Dengan gesit, ia menghindari setiap serangan, membaca pola gerakan lawannya. Saat pria itu mencoba menusuknya, Aruna menangkap pergelangan tangannya, memelintirnya hingga terdengar suara krek. Yang mengerikan, pisau itu jatuh ke tanah, disusul oleh jeritan kesakitan.
Namun, sebelum Aruna bisa melumpuhkannya sepenuhnya, terdengar suara klakson keras. Ia menoleh dan melihat mobil hitam melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Instingnya langsung bereaksi. Ia melompat ke samping, berguling di tanah saat mobil itu nyaris menghantamnya. Tapi, di saat yang sama, pemimpin rahasia dan beberapa polisi korup bergegas keluar dari gudang, membawa koper hitam yang tadi mereka terima. "Sial, itu dia!" teriak pemimpin mereka. Menyadari bahwa jumlah mereka terlalu banyak, Aruna memutuskan untuk mundur. Dengan cepat, ia berlari menuju lorong sempit di samping gudang, menggunakan jalan belakang untuk menghilangkan jejaknya. Terdengar suara tembakan ke udara, membuat beberapa warga yang masih ada di sekitar tempat itu berteriak panik dan berlarian. Aruna terus berlari, melompati pagar rendah, menyelinap ke dalam gang-gang kecil yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mengenal jalanan kota dengan baik. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, Aruna akhirnya tiba di sebuah atap bangunan kosong yang memberikan pemandangan luas ke area gudang. Dari sana, ia bisa melihat para polisi korup dan mafia itu memasukkan koper ke dalam mobil lain, sebelum dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Napasnya masih memburu, tapi matanya tetap fokus. Ini bukan sekadar pemerasan biasa. Ini adalah operasi kriminal yang lebih besar dari yang ia duga. Aruna menghela napas, lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar, melihat bahwa ia berhasil merekam sebagian dari pertemuan rahasia itu sebelum ia ketahuan. Sekarang ia memiliki bukti, tapi ia tahu, ini baru permulaan. Para oknum itu pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan memburunya. Namun, Aruna tidak takut. Sebagai prajurit Kopassus, ia telah bersumpah untuk menegakkan keadilan, dan kali ini pun, ia tidak akan mundur. Pertarungan ini baru saja dimulai. Aruna duduk di tepi atap gedung, menatap ke arah jalanan yang mulai lengang. Napasnya masih sedikit memburu, tapi pikirannya sudah mulai bekerja dengan cepat. Video rekaman di ponselnya bisa menjadi bukti kuat untuk mengungkap kejahatan para oknum polisi itu. Namun, ia tahu mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencarinya, memburu dirinya seperti hantu di tengah malam. Ia menimbang pilihannya. Melaporkan kejadian ini ke kepolisian pusat bisa menjadi langkah pertama, tetapi tanpa perlindungan, nyawanya bisa dalam bahaya. Tidak semua polisi bisa dipercaya. Jika jaringan ini sudah begitu luas, bukan tidak mungkin ada orang dalam yang bisa membungkam laporan sebelum sampai ke pihak yang tepat. Aku harus mencari seseorang yang bisa dipercaya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal, "Kami tahu siapa kamu. Jangan coba-coba bermain api. Serahkan videonya, atau kamu yang akan terbakar." Aruna menyipitkan mata. Mereka bergerak lebih cepat dari dugaannya. Itu berarti mereka benar-benar menganggapnya sebagai ancaman. Ia berdiri, memasukkan ponsel ke sakunya, lalu turun dari atap menggunakan tangga darurat. Begitu sampai di gang sempit di bawah, ia berusaha menyatu dengan bayangan malam, berjalan cepat menuju sebuah tempat yang ia tahu aman, markas lama seorang sahabat yang kini telah pensiun dari dunia militer, Letnan Wisnu Pradana. Jika ada seseorang yang bisa membantunya menghadapi konspirasi ini, maka orang itu adalah Wisnu. Setelah melewati beberapa gang kecil dan lorong gelap, akhirnya Aruna tiba di sebuah rumah sederhana di sudut kota. Ia mengetuk pintu dengan pola yang sudah mereka sepakati sejak lama, 3 ketukan cepat, jeda, lalu 2 ketukan lagi. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam. "Aruna," suara Wisnu terdengar berat dan penuh kewaspadaan. "Kita ada masalah besar," jawab Aruna singkat. Tanpa banyak tanya, Wisnu membuka pintu lebih lebar dan membiarkannya masuk. Begitu pintu terkunci, Aruna segera menunjukkan rekaman yang ia dapatkan. Wisnu menonton dengan ekspresi serius, rahangnya mengeras seiring berjalannya video. "Saya sudah curiga ada operasi gelap seperti ini," gumamnya akhirnya. "Tapi saya tidak menyangka skalanya sebesar ini. Mereka bukan hanya oknum polisi biasa. Ada jaringan yang lebih dalam, mungkin terhubung dengan sindikat kejahatan internasional." Wisnu menoleh ke arah Aruna, matanya penuh kesungguhan. "Kalau kita ingin menjatuhkan mereka, kita harus bermain lebih cerdas. Kita butuh lebih banyak bukti, dan kita harus bergerak sebelum mereka lebih dulu menemukanmu." Aruna mengangguk. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Ini baru awal dari perburuan yang jauh lebih besar. Aruna menghembuskan napas pelan,
menatap layar ponsel yang masih menampilkan video rekaman. Di dalam ruangan kecil yang remang-remang itu, suara Wisnu terdengar berat, mencerminkan kekhawatiran yang semakin menebal. Mereka pasti punya jaringan luas. Jika mereka berani bertindak seterang ini, itu berarti ada orang-orang besar yang melindungi mereka dari balik layar. Wisnu menutup ponselnya dan menatap Aruna lekat-lekat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan video ini. Kita butuh lebih banyak bukti. Aruna mengangguk, otaknya bekerja cepat. Menemukan bukti lebih banyak berarti menyelidiki lebih dalam, dan itu berarti menempatkan dirinya di garis bahaya. Namun, sebagai seorang prajurit, ia sudah terbiasa menghadapi situasi hidup dan mati. Ini bukan hanya soal membongkar kejahatan, tetapi juga menyelamatkan banyak orang dari kezaliman para oknum yang memperdagangkan keadilan demi keuntungan pribadi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Insting Aruna langsung aktif. Ia meraih pisau kecil yang terselip di ikat pinggangnya, sementara Wisnu dengan sigap mengambil pistol yang tersimpan di laci meja. Mereka saling bertukar pandang, apakah ini hanya kebetulan, atau mereka sudah ditemukan. Tanpa membuang waktu, Wisnu bergerak menuju jendela, mengintip dari celah tirai. Bayangan beberapa orang terlihat bergerak di luar, suara mereka terdengar samar. Mereka tidak memakai seragam polisi, bisik Wisnu. Kemungkinan besar preman bayaran. Aruna mengepalkan tangan. Mereka lebih cepat dari dugaan. Jika mereka tidak bergerak sekarang, bisa jadi rumah ini akan diserbu dalam hitungan menit. Keluar lewat pintu belakang, kata Wisnu tegas. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Sebelum Aruna bisa membantah, pria itu sudah meraih jaketnya dan menyelipkan pistol ke pinggangnya. Aku bukan orang yang mudah ditaklukkan, Aruna. Fokuslah pada misimu. Aruna menatap sahabat lamanya itu sesaat, lalu mengangguk cepat. Ia tahu, Wisnu adalah mantan intelijen yang sudah terbiasa berhadapan dengan situasi genting seperti ini. Dengan gerakan lincah, Aruna bergerak ke dapur dan membuka pintu belakang dengan hati-hati. Udara malam menyambutnya dengan hawa dingin, tetapi ia tak punya waktu untuk menikmatinya. Begitu ia menyelinap keluar, terdengar suara gebrakan keras dari depan rumah. Beberapa pria berteriak marah, suara kaca pecah menggema di tengah malam. Wisnu sudah memancing mereka. Aruna tak membuang waktu. Ia berlari melewati lorong-lorong gelap, mengandalkan ingatan dan instingnya untuk menjauh dari lokasi secepat mungkin. Namun, belum jauh ia pergi, suara deru motor terdengar mendekat. Dua pria dengan helm hitam mengarah langsung ke arahnya. Salah satu dari mereka menarik sesuatu dari jaketnya, senjata api. Aruna langsung menjatuhkan dirinya ke tanah tepat saat suara letusan terdengar. Peluru menghantam dinding bata di belakangnya, meninggalkan lubang kecil. Dengan cepat, ia bangkit kembali dan berlari ke gang sempit, berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti, musuhnya kini sudah tidak lagi bermain-main. Mereka benar-benar ingin menghabisinya. Aruna terus berlari tanpa henti, jantungnya berdegup cepat seiring suara deru motor yang masih membuntutinya. Napasnya tersengal, tetapi ia tahu tidak boleh berhenti. Mereka bukan sekadar ingin menangkapnya, mereka ingin membunuhnya. Ia menoleh sekilas, melihat salah satu pria di atas motor menodongkan pistol lagi, siap menembak. Tanpa berpikir panjang, Aruna melompat ke samping, berguling di tanah, dan masuk ke dalam gang sempit di antara dua bangunan tua. Dor, dor, dua peluru menghantam dinding di dekatnya, pecahan batu bata berhamburan. Sial, mereka tidak akan membiarkanku lolos. Dengan cepat, ia merunduk dan berlari lebih dalam ke gang, melompati pagar besi yang memisahkan gang kecil itu dari jalanan lain. Ia mendarat dengan keras di tanah, tetapi tidak ada waktu untuk merasakan sakit. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara motor yang berputar, mencoba mencari jalan lain untuk mengepungnya. Aku harus keluar dari area ini secepat mungkin. Dengan sisa tenaga, Aruna menyelinap ke antara tumpukan peti kayu dan drum bekas, menggunakan bayangan gelap untuk menyamarkan dirinya. Beberapa detik kemudian, dua pria bersenjata itu muncul di mulut gang. Mereka menoleh ke kiri dan kanan, mencoba menemukan jejaknya. Salah satu dari mereka menendang tempat sampah dengan frustrasi. Dia pasti masih di sekitar sini, desisnya. Yang satunya mengeluarkan ponselnya dan menekan sesuatu. Aruna menajamkan telinga, mereka memanggil bala bantuan. Aruna menahan napas, berusaha berpikir cepat. Jika ia tetap bersembunyi, mereka akan menemukannya dalam hitungan menit. Tapi jika ia berlari,
ia bisa menjadi sasaran empuk. Matanya tertuju pada sebuah tangga darurat besi yang menempel di tembok gedung. Itu adalah satu-satunya jalan keluar. Aku harus bergerak sekarang. Dengan secepat kilat, ia melompat dari tempat persembunyiannya dan berlari menuju tangga. Kedua, pria itu langsung bereaksi. Dor, dor, peluru melesat ke arahnya, tetapi Aruna sudah lebih dulu melompat dan meraih anak tangga pertama. Ia menarik tubuhnya naik dengan sekuat tenaga, sementara para pengejarnya berlari mendekat. Setengah jalan naik, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari atas. Aruna mendongak, ada seseorang di atasnya. Seorang pria bertopeng muncul di ujung tangga dengan linggis di tangannya. Ia mengayunkan linggisnya ke bawah, mencoba menghantam kepala Aruna. Refleks Aruna menyandarkan tubuhnya ke samping, menghindari serangan itu. Dalam satu gerakan cepat, ia mencabut pisau kecil dari sabuknya dan melemparkannya ke arah pria itu. Pisau itu menancap di bahunya, membuatnya berteriak kesakitan dan terhuyung mundur. Tanpa membuang waktu, Aruna merangkak ke atas, menendang pria itu hingga jatuh tersungkur di atap. Saat kakinya menginjak permukaan beton, ia berlari tanpa melihat ke belakang. Ini bukan lagi soal menemukan bukti, ini adalah perjuangan untuk tetap hidup. Dengan setiap detik yang berlalu, Aruna sadar bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi juga semakin dekat dengan bahaya yang lebih besar. Aruna melompat dari satu atap ke atap lainnya, napasnya memburu. Angin malam menusuk kulitnya, membawa aroma asap dan hujan yang mulai turun rintik-rintik. Luka-luka kecil akibat pelariannya mulai terasa perih, tetapi ia tidak punya waktu untuk merasakan sakit. Di bawah sana, suara motor dan langkah kaki para pengejarnya masih terdengar jelas. Mereka belum menyerah. Setelah beberapa lompatan yang nyaris gagal, akhirnya ia tiba di sebuah gedung tua yang terlihat kosong. Dengan cepat, ia menyelinap masuk melalui jendela yang pecah, merayap di antara reruntuhan bangunan yang penuh debu. Ia menahan napas, mendengar suara-suara di kejauhan. Aku butuh rencana, aku tidak bisa terus lari tanpa tujuan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ia mengeluarkannya dengan hati-hati, melihat sebuah pesan dari nomor tak dikenal, Wisnu ditangkap. Mereka tahu kau masih hidup. Jangan kembali, temui aku di lokasi lama. Jantung Aruna mencelos. Wisnu tertangkap, rahangnya mengeras. Ia tahu Wisnu kuat, tetapi jika mereka berhasil menangkapnya, itu berarti musuhnya jauh lebih besar dari yang ia kira. Ia mengepalkan tangannya. Aku tidak bisa meninggalkan Wisnu begitu saja. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa bertindak gegabah. Aruna mengingat siapa yang bisa mengirim pesan itu. Lokasi lama, itu hanya bisa berarti satu orang, Damar, mantan anggota unit khusus yang pernah bekerja bersamanya dalam misi rahasia. Jika ada orang yang bisa membantunya sekarang, itu adalah dia. Dengan cepat, Aruna bergerak keluar dari gedung, menyusuri lorong-lorong sempit tanpa menarik perhatian. Hujan mulai turun lebih deras, menyamarkan jejaknya. Ia tahu waktu sangat sedikit. Jika Wisnu masih hidup, kemungkinan besar mereka akan menggunakannya sebagai umpan untuk menangkapku. Setelah perjalanan panjang yang penuh waspada, Aruna tiba di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota, lokasi yang dulu mereka gunakan sebagai titik pertemuan dalam operasi rahasia. Ia masuk dengan hati-hati, tangannya sudah siap menarik pisau jika diperlukan. Di dalam, seorang pria berdiri di sudut ruangan, mengenakan jaket kulit hitam dan wajah yang separuh tertutup bayangan. Begitu melihatnya, pria itu mengangguk. Kau datang lebih cepat dari yang kuduga, katanya dengan suara berat. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Wisnu masih hidup, tapi kita harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Aruna berdiri tegak di hadapan Damar, matanya meneliti setiap gerak-geriknya. Meski mereka pernah bekerja sama, keadaannya sekarang berbeda. Kepercayaan tidak bisa diberikan begitu saja. Bagaimana kau tahu Wisnu masih hidup? Tanyanya, suaranya dingin dan penuh kewaspadaan. Damar menghela napas, lalu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah ponsel burner. Ia menunjukkan sebuah pesan yang baru saja ia terima, target utama berhasil diamankan. Persiapkan lokasi eksekusi, pastikan umpan datang tepat waktu. Aruna menggigit bibirnya, mereka menjadikan Wisnu umpan untuk menangkapku, gumamnya. Damar mengangguk, dan bukan hanya itu. Aku menemukan informasi bahwa mereka bukan sekadar jaringan polisi korup. Ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini, mungkin bahkan sampai ke level internasional. Mereka sudah menargetkanmu sejak lama, Aruna.
Aruna merasakan bulu kuduknya meremang. Jika benar ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar, maka ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tetapi semua orang yang membantunya. Ia mengepalkan tangan, menahan kemarahan dan kecemasan yang berkecamuk di dalam dirinya. "Apa rencanamu?" tanya Aruna, suaranya penuh determinasi. Damar menatapnya tajam. "Kita buat mereka percaya perangkap mereka berhasil. Aku akan menghubungi mereka dengan identitasku yang lama, berpura-pura menjual informasi tentangmu. Saat mereka membawamu ke lokasi eksekusi, kita akan membalikkan keadaan." Aruna terdiam sejenak, mempertimbangkan risiko rencana ini. Itu berarti ia harus menyerahkan dirinya dengan sengaja. Namun, ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wisnu dan mengungkap jaringan ini dari dalam. Dengan napas dalam, ia mengangguk. "Kita lakukan." Damar tersenyum tipis. "Baik, bersiaplah. Malam ini, kita akan masuk ke sarang ular." Di luar, hujan terus mengguyur kota. Malam semakin pekat, membawa aroma pertempuran yang tak terhindarkan. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini adalah perang melawan kegelapan yang telah terlalu lama bersembunyi di balik bayang-bayang keadilan. Aruna duduk diam di dalam mobil van yang disediakan Damar. Hanya suara hujan yang memecah kesunyian di antara mereka. Kepalanya tertunduk, tangannya terikat ke belakang sebagai bagian dari rencana. Mereka ingin membuatnya tampak seperti tawanan sungguhan. Namun, jauh di dalam dirinya, darahnya mendidih, bukan karena ketakutan, tetapi karena amarah yang terpendam. Damar mengemudikan mobil dengan ekspresi dingin, seolah tidak ada hubungan di antara mereka. Sesuai rencana, ia telah menghubungi salah satu orang dalam dari jaringan kriminal itu, mengaku telah menangkap Aruna dan siap menyerahkannya demi imbalan besar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk setuju. Jebakan telah dipasang, kini tinggal menunggu siapa yang akan masuk lebih dulu, mereka, atau Aruna. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, van itu berhenti di depan sebuah gudang besar di pinggiran kota. Lampu-lampu redup menerangi jalan berlumpur, dan beberapa pria bersenjata sudah berjaga di luar. Salah satu dari mereka mengetuk jendela mobil, memberi isyarat agar mereka turun. Damar menarik napas dalam, lalu keluar lebih dulu, sementara Aruna tetap duduk di dalam, berpura-pura lemah dan pasrah. Pintu belakang dibuka dengan kasar, dan 2 pria bertubuh besar menarik Aruna keluar. Mereka mendorongnya ke tanah dengan kasar, tetapi ia tetap diam. Ini bagian dari rencana, ia mengingatkan dirinya sendiri. Di sekelilingnya, suara langkah kaki menggema, tanda bahwa lebih banyak orang telah berkumpul. Dari kegelapan, seorang pria bertubuh tegap muncul, mengenakan jas hitam dengan wajah yang penuh kesombongan. "Jadi ini dia yang membuat kami kerepotan," katanya dengan nada meremehkan. Ia berjongkok di depan Aruna, mencengkeram dagunya dan menatap langsung ke matanya. "Aku harus akui, kau lebih berani dari yang kuduga." Aruna menatapnya balik tanpa rasa takut. "Dan kau lebih pengecut dari yang kubayangkan," bisiknya. Pria itu mendecak kesal, lalu menamparkan wajahnya dengan keras. Aruna merasakan rasa logam di mulutnya, tetapi ia tetap tersenyum. Biarkan mereka percaya bahwa mereka menang. Pria itu berdiri dan menoleh ke arah anak buahnya. "Bawa dia ke dalam, kita selesaikan ini di depan mata Wisnu." Jantung Aruna berdegup kencang. Wisnu masih hidup, itu satu-satunya kepastian yang ia butuhkan. Kini, ia hanya harus bertahan cukup lama sampai momen yang tepat tiba. Karena begitu saat itu datang, mereka akan menyesal telah membiarkan Aruna tetap hidup. Aruna merasakan dinginnya lantai beton menembus kulitnya saat ia dilempar ke dalam ruangan gelap dan lembab. Tangannya masih terikat di belakang, darah dari sudut bibirnya menetes ke dagu. Di depannya, Wisnu terduduk lemah di kursi dengan tangan dan kaki terikat, wajahnya penuh luka lebam. Namun, matanya tetap tajam, penuh perlawanan. "Aruna," Wisnu berusaha berbicara, tetapi suara seraknya nyaris tak terdengar. Aruna menatapnya dengan sorot penuh arti, berusaha meyakinkannya bahwa ini bukan akhir. Sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, pria berjubah hitam yang sebelumnya menamparnya melangkah masuk bersama beberapa anak buahnya. Ia menyeringai puas. "Kalian berdua benar-benar merepotkan," katanya sambil menyalakan sebatang rokok. "Tapi jangan khawatir, malam ini, semuanya akan berakhir." Salah satu anak buahnya mendekat, mengangkat pistol dan menodongkannya ke kepala Wisnu. Aruna mengepalkan tangan di belakang punggungnya.
Mereka tidak tahu bahwa ikatan tangannya sudah mulai longgar. Berkat latihan bertahun-tahun, ia berhasil melonggarkan simpulnya tanpa mereka sadari. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Kau tahu kenapa kau masih hidup, Aruna? Pria berjubah hitam itu melanjutkan, meniupkan asap rokok ke wajahnya. Karena aku ingin melihat wajahmu saat semua orang yang kau lindungi mati di depanmu. Setelah itu, barulah giliranmu. Aruna tetap diam, tetapi di dalam dirinya, kemarahan sudah mencapai puncaknya. Ia mencuri pandang ke sudut ruangan, di mana Damar berdiri bersama para penjaga. Rencana ini harus dieksekusi sekarang, atau tidak sama sekali. Dalam satu gerakan cepat, Aruna melepaskan ikatannya dan melesat ke depan, menendang pria yang memegang pistol hingga senjata itu terlempar ke udara. Suara dentuman keras memenuhi ruangan saat pertempuran pecah. Wisnu, meski masih terikat, menubruk salah satu penjaga yang mencoba menembaknya. Damar bergerak dengan kecepatan kilat, menarik pistol dari balik jaketnya dan menembak dua penjaga yang berusaha menyerang Aruna. "Ambil senjatanya," teriaknya. Aruna menangkap pistol yang terjatuh tadi dan langsung menembakkan dua peluru ke arah pria berjubah hitam. Peluru pertama mengenai bahunya, membuatnya terhuyung, sementara peluru kedua menembus kakinya. Sementara kekacauan terjadi, Wisnu berhasil membebaskan dirinya dengan pisau kecil yang ia sembunyikan di sepatunya. Dengan gerakan cepat, ia meraih pistol salah satu penjaga yang tergeletak di lantai dan langsung menembak ke arah mereka yang tersisa. Dalam hitungan menit, semua musuh terkapar. Aruna berjalan mendekati pria berjubah hitam yang kini tergeletak di lantai, darah mengalir dari tubuhnya. Ia menatap Aruna dengan senyum penuh kepahitan. "Kau pikir ini sudah selesai?" bisiknya. Aruna menatapnya dingin, lalu membalas, "Ini baru permulaan." Di luar, suara sirene mulai terdengar. Damar sudah menghubungi pihak yang bisa dipercaya. Malam ini, jaringan kegelapan yang selama ini bersembunyi akhirnya terbongkar. Tetapi, jauh di dalam hati Aruna, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Masih ada yang lebih besar di balik ini semua, dan ia akan siap menghadapinya.